nama yang muncul gitu ya, nama yang muncul sebagai dosennya itu saya sama Pak Oleh. Nah, kalau berdasarkan arahan dari apa ya, eh, yang berwenang gitu ya, yang disebut tim teaching itu dua dosen itu, aduh, apa itu? Dua dosen itu hadir secara bersamaan gitu ya. Nah, tapi itu akan sulit untuk dipenuhi sepertinya. Jadi maka saya dan Pak Oleh membagi kelas itu menjadi eh, karena ada 5 jadi 3-2 gitu ya. Yang kelas A, B, dan F itu saya. Nah, sementara Pak Oleh itu kelas C dan D. Nah, tapi di hari apa di awal-awal di pertemuan pertama kebetulan Pak Oleh itu sedang dalam tugas dinas gitu ya. Nah, Pak Oleh alihkan ke saya tuh yang kelas C dan sorry, kelas B dan C ya. Saya lupa deh. Nah, ini yang ada di kelas ini sekarang itu yang tadi saya share di link Zoom-nya itu kelas A dan kelas C, gitu kan ya. Nah, sebelumnya saya ingin konfirmasi untuk yang kelas A dulu. Di e-kampus itu jadwalnya hari apa dan jam apa? Hari Rabu, Pak, dan jam 9:10. Jam 9:10. Kalau untuk yang kelas C, Izin menjawab, Pak. Hari Rabu juga, Pak, jam 9.10. nah, berarti sama begitu ya jadwalnya? Iya, Pak. Tapi saya tadi udah konfirmasi juga ke Pak Oleh. Katanya Ah, minggu ini sama Pak Uji dulu untuk kedepannya sama Pak Oleh sendiri. oh begitu. Baik. eh itu dia. Jadi kenapa apa ya untuk masalah jadwal dia itu apa ya kayak chaos gitu ya di selama seminggu ini gitu. Jadi ada makan untuk yang satu mata kuliah saja bisa bentrok gitu. Ini untuk mata kuliah getaran, untuk kelas yang berbeda bisa bentrok. Apalagi untuk yang kelas-kelas yang lain gitu. Dan terlebih jadwalnya itu kok memang dari dulu di Unsika itu anu ya, misal kalau jadwal itu jam jam pertama tuh, misal jam 7.30 sampai 9.10 gitu. Kemudian jam keduanya nggak ada jeda. Itu memang seperti itu biasanya. Betul, Pak. Oh, Ya, Pak. oh, Sudah dari oh, dulu, Pak. ya ya. Baik ya sekalian perkenalan saya kan baru sih, baru belum belum 2 bulan saya di sana. Jadi mau masuk 2 bulan, bulan kedua sekarang dari Juli, akhir Juli waktu itu. Nah di tahun pertama saya diberi mata kuliah itu getaran mekanik salah satunya di semester 5 dan di semester 7 itu mungkin ada juga yang ikut mata kuliah pilihan mesin fluida. Nah, terkait dengan cara pembelajaran mungkin insya Allah kami dan Pak Oleh itu akan menyamakan gitu ya, menyamakan praktis mengajar dari pertemuan 1 sampai 16, walaupun berbeda kelas gitu ya, tapi harus sama gitu. Kita coba perilakukan sama. Nah, terkait dengan itu, jadi termasuk dalam pertemuan pertama ini adalah saya ingin menjelaskan rencana kuliah selama 1 semester itu karena ada yang baru, mungkin di Unsika juga baru kali, tapi bagi saya memang baru gitu. Jadi ada yang namanya dari arahan eh, pimpinan kampus, tingkat universitas, tingkat fakultas itu mengarahkan kuliah itu blended gitu ya, blended kemudian menggunakan LMS. Apa beli di sini, beli ini bisa ganti ya, bisa isi ulang. Nah, ini kurang lebih dalam pengantar ini kita akan tentang penilaian sedikit, rencana kuliah, kemudian materi bahasan serta referensi. Nah, sedikit masuk ke bahasan kita tentang mata kuliah ini, definisi getaran dan aplikasinya, kemudian klasifikasi getaran,
kemudian derajat kebebasan sistem, kemudian prosedur analisis dari getaran. Ini sedikit masuk. Nah, ini untuk komponen dan bobotnya. Untuk komponen dan bobotnya itu proses 50%, dan bagi saya itu baru. Cara penilaian seperti ini baru. Ini proses yang 50% itu saya tidak dapatkan di kampus saya sebelumnya. Yang ada saya itu UAS. UAS 50%. Nah, cara menilai ini untuk sementara, ini perlu diketahui ya, untuk sementara cara penilaian proses ini adalah kehadiran. Jadi penting bagi Anda untuk hadir, kemudian mengikuti kuliah, kemudian absen di kampus. Nah, karena walaupun kami kemarin itu ikut BIMTEK gitu ya, terkait dengan mekanisme penilaian proses 50%, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan juga gitu ya. Ketika ditanya, kan menilai kuis UTS UAS itu kan bisa gampang gitu ya. Gampang, dikasih soal, kemudian diperiksa jawabannya, kalau benar ya nilainya bagus, kalau salah nilainya jelek gitu. Nah, sementara proses nilainya gimana? Nah, narasumbernya juga bingung katanya. Sebenarnya tidak kaku katanya, kemudian fleksibel, termasuk kehadiran juga boleh gitu. Nah, kalau memang fleksibel nggak kaku, yang ngapain dibuat aturan proses 50% seperti ini kan begitu. Jadi banyak kebijakan seperti itu yang dari atas itu yang setelah dipraktiskan membingungkan. Walaupun mungkin awalnya latar belakangnya bagus gitu. Jangan dilihat hasil, lebih lihat prosesnya. Kalau prosesnya bagus, pasti outputnya bagus. Begitu kita kira-kira latar belakang itu. Tapi pas ditanya bagaimana cara menilainya, mereka bingung juga. Nah, sekarang ujung-ujungnya dosen juga yang harus punya ikhtiar sendiri untuk bagaimana menilainya. Nah, untuk saya penilaiannya itu ya kehadiran gitu. Proses yang dimaksud saya ganti sebagai kehadiran. Jelas ya? Nah, untuk acuan Jelas, nilai Pak. tentu saya kira ini udah dari tahun kapan ya, udah seperti ini. Nah, ini yang saya maksud yang baru bagi saya itu, ini misal kuliah getaran mekanik 2 SKS. Nah, pembelajaran itu sesuai dengan arahan Pak Dekan, udah berapa kali kami itu dikumpulkan di satu ruangan begitu untuk melaksanakan kebijakan pembelajaran blended. Nah, slogannya Pak Dekan itu kurang lebih eh, Unsika menuju kampus digital, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di dalamnya isinya itu bahwa pembelajaran itu ada yang namanya sinkronus dan asinkronus. Kurang lebih sinkronus itu ternyata merujuk pada kalau dalam proses belajar itu ketika mahasiswa dan dosen itu menyimak dan dosennya juga itu menjelaskan pada waktu yang bersamaan. Salah satu contohnya seperti ini nih. Di jam kuliah ada dosen, kemudian ada mahasiswa langsung menyimak. Nah, itu yang kita sebut dengan sinkronus. Nah, artinya kalau sinkronus itu bisa dua macam, ada tatap maya gitu ya, melalui daring, kemudian ada tatap muka melalui luring gitu ya, offline di ruangan. Itu yang disebut sinkronus. Nah, kalau kemudian ada yang namanya asinkronus. Asinkronus itu jadi dosen itu menjelaskan eh, materinya melalui paket pembelajaran. Jadi dia membuat paket pembelajaran berupa video, dokumen, itu diupload. Nah, diupload di ini yang belum ada nih, harusnya diupload di LMS gitu ya. Diupload di LMS, kemudian mahasiswa itu bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Nah, berdasarkan yang saya tanyakan dari beberapa kelas yang sudah memulai perkuliahan dari kemarin, itu mereka bahkan belum punya akun LMS seperti itu. Artinya realisasi kebijakan itu masih belum bisa gitu. Nah, oleh karena itu yang sementara yang bisa dilakukan adalah kita tidak melalui LMS, tetap kita laksanakan yang blended ini, yang
7 kali sinkronus dan 7 kali asinkronus itu. Nah, bentuknya itu berarti kalau sekarang kan eh, minggu pertama nih, pekan pertama pertemuan, jadi eh, sinkronus, nah, berupa tatap maya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya itu asinkronus. Jadi teman-teman mahasiswa untuk pertemuan kedua nanti silakan akses paket pembelajaran itu nanti bisa berupa video dan dokumen sekaligus ya, video dan dokumen, dan nanti selama belum ada LMS mungkin saya akan menggunakan e-kampus atau Google Classroom. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut tentang itu. Nah, tapi yang saya ingin tekankan bagi yang belum hadir atau bagi yang hadir sekarang, diinfokan ke teman-temannya yang belum hadir bahwa kuliah kita selang-seling ya. Misal hari ini pekan ini kan sudah nih sinkronus, di pekan depan ya Anda itu asinkronus. Jadi tinggal lihat video bukan. Nah, baru di minggu ketiganya lagi nah kita ketemu lagi. Nah, dalam pelaksanaannya juga nanti bahwa pembelajaran sinkronus itu dilaksanakan tatap maya dan 5 kali tatap maya. Jadi 5 kali seperti ini dan 2 kali di kampus. Seperti itu rencananya. Dan jadwalnya itu katanya nanti akan muncul di e-kampus. Jadi kapan Anda itu harus mengikuti kuliah offline itu akan ada di e-kampus. Nah, untuk 2 kali. Nah, rencananya itu setelah UTS. Jadi sebelum UTS itu semuanya itu eh, masih seperti ini, masih online. Masih online berarti berapa kali mungkin itu masih online tiga 4 kali mungkin ya, online 4 kali, kemudian asinkronusnya tiga kali. Jelas ya? Ini misal Jelas, Pak. pekan depan berarti kita kuliahnya atau teman-teman mahasiswa itu mengakses Google Classroom atau e-kampus. Baru di pekan ketiganya kita akan bertemu lagi. Nah, materi dan bahasan kita kurang lebih seperti ini. Ringkasannya itu di pengantar nanti kita akan belajar yang termasuk hari ini, kemudian pertemuan kedua nanti masih dalam pengantar. Kita akan mengulas sedikit tentang pegas dan eh, elemen-elemen dasar dari getaran seperti pegas, kemudian massa dan peredam gitu ya. Baru sedikit masuk ke gerak harmonik gitu ya, itu masih di pengantar di pertemuan 2, pertemuan 1 2. Lalu baru di pertemuan selanjutnya kita mulai masuk ke yang paling sederhana dulu, yaitu getaran bebas. Getaran bebas lalu masuk ke getaran yang ada eksitasi gitu ya, yang biasanya ada eksitasi ini yang terjadi dalam sistem dinamik 5 sampai 9 dan seterusnya. Jadi mulai dari yang sistem 1 derajat kebebasan, 2 dan multi dan seterusnya. Nah, adapun referensinya kurang lebih yang saya pakai mungkin yang utama yang satu ya, yang satu mechanical vibration, yang atau cara membacanya apa nih? Saya baca sesuai ejaan Indonesia saja. Ini nama bapak pengarangnya itu Singiresu Esrau gitu ya. Singiresu Esrau. Lalu kemudian ada juga yang bahasa Indonesianya dasar-dasar getaran mekanis. Jadi isi bukunya berdua ini mirip gitu ya, tapi di bahasa Indonesia ada beberapa bagian yang dihilangkan yang dianggap tidak terlalu eh, penting gitu ya disampaikan. Tapi 2 buku ini kalau saya lihat itu mirip sekali gitu ya. Dari gambar-gambar yang dipakai itu mirip. Silakan bisa memakai salah satu atau dua-duanya. Baik, itu untuk penjelasan tentang rencana kuliah kita selama 1 semester ke depan gitu ya. Untuk kelas A dan
tadi untuk kelas C ya, untuk kelas C itu di Pak Oleh gitu ya, untuk pertemuan selanjutnya. Baik, sampai di sini jelas ya, nggak ada kendala yang Jelas, Pak. bentrok kelas dan lain sebagainya ya. Ya, baik, kita mulai. Nah, seperti kayak naluriah ketika kita ingin belajar sesuatu, kita ingin tahu dulu untuk apa kita belajar misalnya ya. Nah, di dalam bukunya Para itu langsung dimunculkan di bab pertama itu, di bab pengenalan, diperlihatkan suatu struktur gitu ya, struktur di sini jembatan itu, dari penjelasannya itu dibuka pada Juli 1 Juli dan dia itu ambruk di 7 November. Itu waktu yang sangat cepat ya. Jadi sebuah bangunan baru dibuka lalu bisa ambruk. Nah, dijelaskan itu bahwa setelah dilakukan forensik ternyata sistemnya tidak sesuai dengan eh, apa ya, desain perancangannya itu tidak memperhatikan sistem analisis getarannya gitu ya. Nah, maka nanti yang akan kita hitung di kuliah getaran mekanik ini adalah ada yang namanya frekuensi alamiah gitu ya. Jadi sebuah sistem itu ketika dia bergetar punya punya frekuensi alamiahnya, gitu, frekuensi masing-masing. Jadi ketika kita menggetarkan eh, benda, misal di dekat Anda ada beberapa benda gitu ya, mereka akan walaupun dengan gaya yang sama, mereka akan bergetar dengan frekuensi masing-masing, ya, bergantung pada massa dan elastisitas dan eh, kemampuan redaman dari benda itu gitu. Nah, jadi setiap sistem itu ada frekuensi alamiah dan yang kita hitung nanti dalam sistem dinamis itu yaitu saja gitu. Jadi hitunglah frekuensi alamiah. Nah, untuk apa ya? Untuk menentukan nanti itu kalau frekuensi alamiahnya katakanlah sekian gitu ya. Dia itu nanti tidak boleh frekuensi alamiah itu sama dengan frekuensi gaya yang akan bekerja pada sistem itu. Nah, kalau itu terjadi, itu bisa menimbulkan amplitudo yang atau displacement getaran itu menjadi terlalu jauh gitu ya, terlalu jauh dari posisi awal dan bahkan bisa rusak gitu. Sistemnya bisa gagal, bisa hancur. Nah, oleh karena itu karena tadi bahwa getaran itu ada frekuensi alamiah yang harus dilihat, maka dalam proses prototype uh, pengujian akhir produk itu ada namanya uji getaran itu gitu ya, atau tes vibration test itu untuk mengetahui uh, frekuensi yang sesuai dengan sistem tersebut gitu. Walaupun di awal perancangan juga telah dihitung gitu ya, tapi harus diuji lagi. Gitu. Nah, kemudian ada beberapa selain bahwa getaran mekanis itu kita pelajari untuk menentukan frekuensi gaya pada sistem. Nah, ternyata ada beberapa aplikasi ya, banyak. Nah, ini salah satu yang diberikan dalam buku itu adalah eh, sebagai finishing gitu ya, finishing dalam proses fabrikasi gitu ya. Itu bisa dilihat gambar produk gitu ya, ditaruh dalam partikel-partikel yang digetarkan, jadi sisa-sisa cacat itu bisa jadi bersih gitu ya. Nah, menggunakan getaran, jadi digetarkan saja gitu. Nah, itu beberapa aplikasi dari getaran mekanik. Nah, sekali lagi belajar getaran mekanik ya pentingnya gimana, yaitu ya kita menentukan frekuensi alamiah dari eh, getaran sebuah sistem. Atau mungkin agar lebih jelas tadi mungkin saya akan eh, beri video dulu ya. Ya, saya coba share video dulu.
coba cari ke saya share dulu YouTube ya. Oke. Di layar apa yang kelihatan? YouTube, Pak. Oh, sudah ya. YouTube, Pak. Ini bisa Sudah, dilihat salah satu ini praktikum ya, ini praktikum tentang getaran gitu ya. Nah, jadi ketika ditinggikan frekuensi getarannya, nah ini yang menarik nih, coba perhatikan ketika dinaikkan lagi frekuensinya malah getarannya menurun gitu. Harusnya kan kalau secara intuisi kita itu berarti semakin dinaikkan getarannya itu maka apa amplitudonya tadi getaran itu semakin kacau gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Nah, dinaikkan frekuensinya masa malah dia getarannya semakin lembut gitu. Nah, itulah dimana tadi kenapa dia bisa bergetar begitu hebat itu karena frekuensi alamiahnya itu sama dengan frekuensi gaya yang diberikan. Nah, ini itu yang harus dihindari gitu. Maka dalam maintenance misal pabrik atau apa segala di pompa-pompa di perusahaan itu ya salah satu penanganan awal ya ketika ada getaran yang begitu hebat, amplitudo yang spektrum yang begitu tinggi, maka salah satu caranya adalah merubah putaran mesin gitu ya, sebelum dilakukan perbaikan. Saya kembali ke, nah ini Zoom saya kan nggak berbayar nih 10 menit, nanti kalau udah habis saya akan share lagi sekali, ya, masuk lagi. Gitu. Kalau nggak selesai ya, saya harap sih bisa selesai untuk yang sekali ini. Stop. Nah, baik itu adalah sekilas menariknya tentang getaran dan aplikasi tentang getaran tersebut. Lalu kita mulai dari awal saja, dari awal mungkin dari SMP atau dari SMA fisika itu sudah dapat ya. Jadi getaran itu apa ya? Ini getaran itu sederhana, itu gerakan berosilasi, gerakan bolak-balik dari sistem mekanis serta kondisi dinamisnya. Nah, kemudian getaran ini sebagai contoh kalau fenomena alam itu seperti gempa bumi. Nah, kemudian tapi kan kita nggak belajar getaran itu. Sekarang yang kita pelajari nanti adalah getaran dinamis. Tapi intinya getaran itu sama. Ya. Getaran itu kenapa terjadi ada massa, ada elemen getar seperti pegas gitu. Kemudian ada redaman yang membuat getaran itu berhenti. Nah, kalau nggak ada redaman ya dia akan bergetar seumur abadi gitu ya, nggak mungkin seperti itu. Jadi tiga elemen itu adalah elemen getar. Jadi dalam analisis kita nanti itu ya kita harus memperhatikan tiga komponen itu saja, ini sangat sederhana. Kemudian ini getaran mesin tentu salah satu atau diantaranya disebabkan oleh variasi oleh sistem penggerak menjadi gaya yang memiliki resultan tidak sama dengan nol. Walaupun dalam perancangannya kan kita harus menghitung bahwa gaya itu harus resultannya nol gitu ya. Tapi tetap tidak bisa seperti itu. Ini ada saja gaya itu tetap memiliki fluktuasi. Nah, lalu rekayasa getaran itu bertujuan untuk meminimalkan efek yang sudah kita mention sedikit tadi, yaitu meminimalkan efek kerusakan akibat adanya getaran. Nah, ini untuk memvisualisasi dari apa yang disebut getaran tadi gitu ya. Jadi ini yang contoh yang paling banyak digunakan di buku dari buku dasar sampai buku tingkat lanjut itu contohnya itu ini saja gitu ya.
Tadi kan gerakan bolak-balik yang dimaksud getaran itu dari sini ke sini. Yang kita sebut dengan satu getaran. Jadi kalau ke sini dari sini itu kita nggak sebut getar itu. Ya, dia berpindah posisi saja. Getaran itu gerakan bolak-balik. Nah, lalu apa nanti parameter-parameternya? Nah, kita ada sebut namanya frekuensi, gitu ya. Ini dijelaskan bahwa jumlah getaran yang terjadi dalam kurun waktu 1 detik. Jadi dari sini ke sini berapa kali itu dibagi 1 detik. Nah, itu yang kita sebut dengan frekuensi. Nah, nanti yang jadi parameter-parameter ini kan masanya nih. Masa katakanlah titiknya di sini ya, titik awal dari sebuah sistem, kemudian karena ada gaya dia berputar, kemudian dia bergetar gitu ya, bergetar. Nah, apa ya, ke kiri ke kanannya itu yang kita nanti sebut displacement. Ini itu yang kita hitung, loh. Kemudian perpindahan dia dari satu titik ke titik yang lain itu kita juga hitung, jadi kecepatannya, kemudian percepatannya. Itu parameter-parameter yang akan kita hitung nanti di sistem tersebut. Kemudian ada juga periode, itu dijelaskan dinyatakan sebagai waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 kali getaran. Di periode ini jadi beberapa apa ya, kalau getaran yang sederhana gitu ya, seperti pendulum itu dia pasti punya periode gitu ya. Periode itu makanya disebut nanti di pertemuan kedua itu ada namanya gerak harmonis. Artinya dia memiliki periode tertentu harmonis. Artinya dia punya, jadi setiap 1 detik frekuensinya atau dia bergerak sekian. Gitu. Itu yang kita sebut dengan periodik atau gerakannya kita sebut gerakan harmonik. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung bahwa kalau dalam analisis getaran itu ya sudah nanti ketika mendengar belajar getaran mekanik itu berarti belajar 3 hal ini saja sih sebenarnya, yaitu tentang bagaimana elastis sistem, massa, dan peredam. Nah, ini idealisasi elastisnya ini selalu kita gambarkan dengan pegas gitu ya. Walaupun dalam sistem itu nggak ada pegas ya. Nanti kita lihat bagaimana pemodelannya salah satu contohnya. Tapi elastisitasnya kita selalu idealisasikan dengan pegas. Kemudian ada massa, ya tentu saja kalau nggak ada massa nggak ada dia nggak akan bergerak gitu ya. Ada massa, kemudian ada peredam. Ada peredam, walaupun sekali lagi sistemnya nggak punya peredam nanti, tapi alamiahnya sebuah sistem itu ya punya peredam gitu. Ketika digetarkan pasti lama-lama dia akan berhenti, nggak akan bergetar terus menerus. Nah, tapi idealisasinya dalam analisisnya nanti kita akan anggap itu sebagai peredam. Nah, ini juga penting ya, nanti sistem derajat kebebasan itu ada, nanti kita akan mulai dari 1 ya, kita akan mulai 1, kemudian setelah nanti mahir melakukan analisis untuk 1 getaran, kemudian nanti kita lanjut ke 2, kemudian multi nanti 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, karena kan makin banyak massa, karena massa ini ya akan kita tentukan nanti analisisnya posisi massa itu gitu ya. Semakin banyak massanya maka semakin kompleks persamaannya nanti gitu. Makin sulit atau makin panjang penyelesaiannya. Nah, nanti kita mulai dari awal ya. Mulai dari yang 1 derajat keluasan, kemudian 2 dan 3. Nah, ini sedikit tentang klasifikasi getaran. Nah, getaran itu secara umum atau secara paling mendasarnya itu diklasifikasikan menjadi getaran bebas, itu didefinisikan sebagai getaran yang terjadi pada suatu mekanisme atau sistem tanpa adanya gaya luar gitu ya. Jadi kalau itu digambar jadi ada getaran, paling tidak ya nggak mungkin lah misal kalau
mungkin Anda akan mengatakan nggak mungkin ada getaran kalau tidak dikasih gaya dulu. Ya, paling tidak maksudnya dikasih gaya di awal gitu ya, dikasih gaya di awal, tapi gaya itu tidak dipertahankan. Nah, di gambar itu maka dicontohkan atau divisualisasikan ya. Yang sebelah kiri atas itu adalah gerakan atau contoh visualisasi Nah, ini contoh yang gerakan getaran bebas, ini getaran paksa gitu ya, di mana ada gaya di sini F. Nah, bentuk spektrumnya kurang lebih seperti ini yang paksa. Nah, paksa itu lihat dia itu tidak berhenti gitu ya, karena ada paksaan gaya. Jadi tentu saja dia nggak akan berhenti gitu. Sementara yang getaran bebas gitu ya, karena hanya di awal saja diberikan gaya, kan lama-kelamaan dia berhenti walaupun alamiahnya seperti pendulum tadi nggak punya peredam misalnya, tapi lama-lama dia berhenti, ada peredam tidak langsung yaitu udara gitu ya, ini lama-lama dia akan berhenti. Nah, itu dasar pembagian dari getaran. Nah, yang kita pelajari di mesin nanti tentu bukan getaran bebas itu ya, ini yang ini getaran paksa. Nah, di mesin itu kenapa terjadi getaran? Itu getaran paksa karena getaran yang disebabkan adanya gaya gitu ya. Nah, lalu selanjutnya dalam getaran paksa itu sendiri nanti ada getaran tak teredam ya. Kemudian ada getaran yang teredam. Nah, dipaksa. Nah, untuk awalnya nanti walaupun dalam sistem itu ini sebenarnya nggak ada gitu ya. Ini hanya sebuah tingkat teoritis saja gitu ya. Nanti, tapi dia lebih sederhana gitu ya untuk menggambarkan atau memvisualisasikan getaran tersebut. Nah, getaran tak teredam. Nah, getaran tak teredam itu nanti ya sama seperti getaran paksa itu gitu ya. Dia itu terus gitu ya. Karena nggak ada peredamnya gitu. Dan ini kan nggak apa ya, ya dalam mesin itu harus diredam gitu ya. Dia ada misal kayak di shock motor gitu ya, getarannya harus diredam. Nah, dengan adanya peredam maka lama kelamaan dia akan berhenti gerakannya itu. Ini yang getaran dengan teredam. Ini dua-duanya itu getaran paksa, tapi satunya tak teredam, satunya teredam. Atau dalam bahasa lebih kerennya damped dan undamped gitu ya. Nah, kemudian nanti dalam spektrumnya juga, jadi kalau dilihat dari inputnya, itu ada yang getaran itu linear. Linear itu maksudnya input dan outputnya sama. Jadi input dari sebuah getaran tadi itu kan karena gaya gitu ya. Nah, kalau gayanya sekian, kemudian nanti output getarannya sekian. Itu kan maksudnya linear, bisa dilihat. Nah, jadi kalau ditambah getarannya maka spektrumnya bertambah baik itu pegas dan massa maupun peredamnya. Nah, itu kita sebut linear. Kemudian nanti ada getaran non linear. Nah, ini karena bisa terjadi karena ada kerusakan. Biasanya getaran linear ini yang diharapkan ya, artinya di benda-benda yang ketika diuji tes prototipe produk yang baru itu pasti linear. Nah, kalau udah lama gitu ya dalam ada keausan, biasanya ini yang sering yang pernah saya temui itu misal dalam pompa misalnya bearingnya yang aus itu membuat getarannya nggak lagi non linear gitu ya, yang harusnya gaya sekian getarannya seperti itu malah kacau jadinya. Nah, kemudian getaran non linear itu sendiri ada yang deterministik. Nah, ini kebanyakannya getarannya itu non linear itu nanti deterministik. Jadi bagaimanapun dia non linear, dia itu sebenarnya punya periode tersendiri gitu ya. Nah,
contoh misalnya ini kan nonlinear nih, dua-duanya di bawah itu. Acak memang, acak kan nggak linear, tapi ketika Anda amati untuk waktu yang tertentu, ya sekian waktu tertentu, maka Anda akan lihat, oh dia terjadi getaran yang amplitudenya tinggi itu di selang berapa detik gitu ya. Ada selang, oh setiap 1 detik dia bergetar. Mungkin Anda pernah mengamati itu di apa barang-barang yang tua di rumah Anda, misal kayak kipas angin gitu ya, misal kipas angin atau apalah yang bergerak di rumah Anda itu kadang dia itu bergerak atau berbunyi sendiri, tapi punya waktu tertentu gitu ya, karena adanya kerusakan itu. Nah, tapi kalau dia random ini mungkin sangat jarang terjadi gitu ya. Terjadi di mana setiap saat mau Anda perpanjang waktu pengamatannya tetap saja gitu ya, acak saja dia itu. Acak sampai ini jarang terjadi. Ini hanya teoritis juga gitu ya. Tapi ada kalanya mungkin terjadi. Ini namanya getaran random, tidak terdeterministik. Nah, kemudian selanjutnya ini prosedur yang akan kita lalui tiap kali melakukan analisis getaran pada suatu sistem. Untuk diklat apa nih? Oh, Bapak izin keluar untuk diklat kembali. Maksudnya apa nih ya? Kira-kira ada teman yang tahu? Itu Pak Oleh, Pak. Oh Pak Oleh tadi. Iya, sempat tadi masuk Pak Oleh gitu ya? sempat gabung, iya, sempat gabung. Oh, Pak. Iya Pak, Gua ada Pak Oleh ngasih Pak. tahu tadi suruh absensi dia kampus. oh gitu ya. Siap. Itu menit ke berapa? Pertemuan pertama, pertemuan kedua Pak Oleh? Pertemuan kedua, Pak. Kedua Pak. Yang ini Pak, yang baru. Baru masuk tadi kayaknya. Oh, sebentar tadi baru ya. Oke, baik dah. Zoom kedua. Ya, berarti maksudnya itu, oh ya, berarti nanti yang saya absen di sana ya, yang absenkan Pak Oleh di kampus itu saya gitu kali ya, kira-kira. Nah, baik. Jadi prosedur analisisnya itu sama, mirip dengan prosedur analisis di bidang-bidang keilmuan lain ya. Jadi di mekanika fluida, heat transfer, atau apalagi gitu ya, sama gitu ya, prosedurnya sama. Analisis getaran juga itu memiliki langkah-langkah gitu ya. Pertama tentu saja dalam teknisnya, setiap benda itu kita kalau dalam bahasa yang paling populer itu adalah kita melakukan free body diagram, diagram benda bebas. Nah di sini agak sedikit beda namanya nih, namanya pemodelan matematika gitu ya. Padahal sama dengan yang dimaksud dengan free body diagram itu gitu ya. Jadi di sana menggambarkan bagaimana hubungan antara apa yang kita analisis. Tadi masih ingat apa 3 komponen yang kita analisis tadi? Biar nggak ngantuk, saya ajak ngobrol sedikit. 3 komponen getaran tadi apa saja? Gas, massa, sama peredam. Oke, pegas, massa, dan peredam itu ya. Nah, kita tinggal menggambar gitu ya. Ini kan dicontohkan sebuah mesin penempa gitu ya. Jadi ada penempanya di sini gitu ya. Jadi ada sebuah, misal Anda mesin tempa besi lah. Nah, ini ada landasannya. Kemudian di sini dituliskan bahwa bantalannya itu memiliki elastisitas. Ya. Kemudian ada dia punya fondasi di posisi landasan, kemudian dia punya ground atau soil atau apa ya, tempat dudukannya, tanah lah gitu ya, tempat berpijaknya gitu. Nah, bahwa kalau Anda lihat di sini kan sama sekali Anda tidak melihat pegas, kemudian Anda tidak melihat yang namanya peredam gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ketika kita menganalisis sistem, ketika kita ingin menganalisis ke analisis getaran, maka kita harus mampu mengabstraksi ini menjadi sebuah sistem yang ada 3 komponen tadi. Ada peredam, ada pegas, dan ada massa. Nah, untuk yang gambar pertama, untuk sistem untuk satu massa ya, sistem satu massa yang bergerak atau single
degree tadi, maka kita di sini dicontohkan bahwa diambil yang menjadi massa itu ya ini semua. Ternyata ini semua ini jadi massa nih. Nah, kemudian landasannya itu kan tentu saja dia akan menahan kalau ada gerakan yang bergerak itu tentu saja ini nanti. Karena apa ya? Karena ada gaya dari sini kan ya. Gaya dari atas ini sampai di sini itu akan menggerakkan satu kesatuan ini. Nah, ini yang dianggap massa pada gambar satu gitu ya, dianggap massa. Nah, kemudian yang menahan gerakan ini dia bergetar terhadap tentu saja terhadap tanah di bawahnya gitu ya, ke tempat letaknya pijakan. Nah, itulah yang menahannya itu ada apa ini peredam. Nah, elastisitasnya yang mengembalikannya itu tentu saja ada konstanta elastisitas. Nah, tapi kita idealisasikan dengan pegas. Nah, munculnya nanti persamaan itu kita akan menguraikan prinsip mekanika. Ada yang tahu prinsip mekanika klasik tentang gerak? Hukum Pak Newton kedua itu apa bunyinya atau apa persamaannya? Ini nanti diingat-ingat lagi. Nah, ini tidak akan setiap minggu kita akan bertemu dengan F sama dengan M kali A ya. Jadi kalau massa itu kan dianggap bergerak ke bawah gitu ya. Nah, berarti gaya yang menahan gerakan massa itu, jadi kan ini kan maksudnya gaya F itu pasti akan sama dengan massa kali percepatan. Nah, massanya mana ya? Massanya ini, lalu gayanya apa? Ya gaya karena peredam dan pegas. Nanti kita akan bahas bagaimana gaya. Atau mungkin ada yang mungkin masih ingat, walaupun nanti kita akan ulang ya. Gaya pegas itu apa? Persamaannya paling tidak. Atau gaya peredam, mungkin ada yang ingat. Oke, masih lupa ya. Baik, nanti walaupun nanti memang kita akan sedikit mengulang ya. Walaupun itu bukan materi getaran, harusnya anggapannya udah dapat, tapi dalam buku ini pun dia masih mengulang itu gitu. Dia masih mengulang tentang pegas, dia masih mengulang tentang peredam. Padahal di kuliah fisika itu kita sudah dapat pasti paling tidak yang paling umum F sama dengan K kali X gitu kan ya. Di konstanta pegas kali perubahan panjang atau delta X gitu ya, perubahan panjang dari pegas gitu. Nah, lalu nanti ada turunannya bagaimana kalau pegasnya rangkaiannya seri, pegasnya rangkaiannya paralel dan lain sebagainya. Nah, ini tadi. Nah, kalau dipisahkan lagi, nah, ingin dilihat bahwa bukan hanya getaran blok terhadap ini, tapi ingin juga dilihat getaran antara ini gitu ya. Jadi dua-dua ini secara terpisah gitu karena adanya bantalan sebelum adanya fondasi gitu ya, bantalan elastis. Nah, dibuat lagi gitu. Buat lagi sistem getarannya seperti ini. Jadi sekarang yang jadi peredam dan pegasnya itu ini gitu, yang elastik ini. Setelah sebelumnya ini dianggap satu kesatuan, jadi dibagi nih. Yang ini anvil ini massa ini gitu ya. Yang massa kedua ini adalah ini bagian bawah sini. Nah, ini tinggal tambah. Nah, nanti ini kan kalau dibuat persamaannya matematika berarti jadi dua nih. Dua pegasnya jadi tambah panjang lagi. Tambah panjang lagi persamaan F-nya. F-nya itu adalah jadi mungkin pasti pernah lah karena udah ngambil matematika ya. Matematika 1, matematika 2 itu kan menyelesaikan persamaan gitu ya. Jadi persamaannya sudah ada langsung diselesaikan. Nah, bedanya dikit di teknik itu kita memodelkan persamaan lalu setelah itu kita selesaikan. Nah, caranya itu ada dua, ada metode eksak ya, seperti di matematika itu ada diferensial gitu ya, ada turunan integral. Lalu ada yang metode yang numerik gitu ya, karena terlalu sulit tidak bisa dihitung dengan metode eksak,
maka bantuannya metode numerik. Nah, metode numerik dapatnya semester berapa kalau di Unsika? 6, Pak. Eh, Semester 6, Pak. oh, Semester semester 6, 6. Pak. Analisa numerik, Pak. Oh, semester 6 ya malah. Oh, ya, ya. Mungkin ya, ya. Nggak apa-apa sih karena memang kita kan kayak intinya sekarang kita tahu prosedur analisisnya. Jadi cara menghitungnya itu boleh pakai apa saja gitu ya. Jadi, walaupun yang penting kita tahu apa pemodelannya, jadi cara menyelesaikan persamaannya bisa pakai apa saja. Mungkin nanti kita akan pakai metode yang eksak-eksak saja gitu ya. Nggak pakai metode numerik, analisa numerik. Nah, lalu setelah itu, setelah melakukan pemodelan matematika tadi atau menggambar free body diagram, maka yang kita lakukan yang kedua itu membentuk persamaan, ya seperti tadi. Nah, persamaannya itu tentu kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip. Nah, prinsip mekanika satu pasti dan prinsip kekekalan energi. Ini nggak boleh keluar dari sini gitu ya. Di F itu pasti akan sama dengan M kali A gitu ya. Nah, energi in itu pasti sama dengan energi out. Kita kalau di luar prinsip ini berarti persamaan yang kita bangun itu salah. Nah, lalu setelah membangun persamaan ya sudah kita selesaikan lagi tuh persamaannya. Nah, kuantitas respons sistem getaran dapat diketahui setelah persamaan diselesaikan. Teknik-teknik yang dapat digunakan adalah teknik analisis atau teknik eksak gitu ya, dan metode komputasi atau analisis numerik. Nah, lalu kemudian terakhir yaitu sudah dapat tuh interpretasi hasil. Interpretasi hasil ya nanti solusinya itu berupa perpindahan gitu ya, kecepatan dan percepatan dari massa sistem. Nah, itu prosedur analisisnya. Nah, ini udah mau selesai. Ini contoh satu lagi yang berkaitan dengan tadi, mirip sama tapi beda sistemnya saja. Kalau tadi sistem mesin penempa, ini sistem apa sepeda motor yang sedang dikendarai gitu ya. Yang sedang dikendarai tuh. Nah, yang perlu diingat yaitu tadi paling pertama yang harus kita buat adalah massa, peredam, dan pegas. Ini massa ekuivalen itu maksudnya massa yang ekuivalen dengan sistem itu gitu. Tapi yang paling tidak kita gambarkan dulu skematik yang paling sederhana. Nanti kita sesuaikan tuh. Setelah itu maksudnya massa itu apa gitu kan. Nah, baru massanya ternyata ada massa apa ini? Massa kendaraan, massa vehicle gitu ya, MV ditambah dengan massa pengendara atau massa rider. Nah, ini ada konstanta pegas di shock belakang, kemudian konstanta peredam di shock belakang, ini konstanta di bagian depan gitu ya, baik peredam dan pegas. Lalu ini dibedakan lagi nih, ada setelah itu ada berat roda gitu ya, berat roda, kemudian elastisitas dari ban depan dan ban belakang. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu, nah ini kalau ingin dipisahkan lagi antara masanya, jadi masa manusianya itu ternyata mungkin saya sih belum tahu ya apakah manusia itu punya lah semua objek itu punya peredam dan sistem getaran masing-masing, tapi mungkin nilainya mungkin di kedokteran tahu gitu ya, atau di bidang keahlian apa gitu ya. Nanti ada konstanta manusia, konstanta pegas dari pengendara tersebut, kemudian konstanta peredamnya berapa gitu ya nilainya. Nah, dan yang bentuk yang ribet ini ya kalaupun kita mau sederhanakan lagi, jika kita anggap bahwa shock depan belakang sama, kemudian roda depan belakang sama, maka bisa dibentuk juga yang sederhana jadinya seperti ini gitu ya. Jadilah di sini dia dua konstanta pegas, kemudian dua konstanta peredam. Kemudian ada massa apa nih? Massa vehicle tadi plus massa rider, kemudian massa rodanya, roda belakang dan roda depan sama ya jadinya 2 MB dan seterusnya begitu ya. Nah,
Ini latihan saja, bukan PR, bukan apa, karena mungkin tugas hanya paling banyak 2 kali nanti, ini sekali atau kalau paling sekali gitu ya. Ya tergantung apa ya semangatnya saya kali gitu ya. Ya, mungkin tugasnya sedikit aja gitu. Tugasnya sekali atau 2 kali. Kalau latihan ya tiap hari gitu ya, tiap pertemuan pasti akan saya berikan soal yang berkaitan dengan materi itu gitu. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Oke. Untuk selanjutnya sebelum saya tutup, saya mohon bantuannya 1 orang gitu ya, untuk yang pakai PC atau laptop bisa screenshot kemudian langsung dibagikan di WA grup gitu ya. Dan yang lain ya harap nyalakan kamera gitu kan ya. Mungkin siapa yang bisa eh, bantu. Oh iya silakan. Terima kasih sebelumnya. Dikasih aba-aba ya. Oke. Sekali sekali aja tapi kan berapa layar nih? Oke, 2 slide. Oke. Oke. Terima kasih Mas Firman. Eh, Mohon langsung di-share nanti di WA grupnya. Baik, saya akhiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian.